pagi anak-anak, hari ini kita ketemu lagi di pelajaran matematika wajib. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi mengenai perkalian matriks. Jadi dalam perkalian matriks ini ada 3 jenis, yaitu yang pertama perkalian bilangan real atau skalar dengan matriks. Terus yang kedua ada perkalian dua matriks. Yang ketiga, perpangkatan dalam matriks persegi. Oke, kita hari ini akan bahas satu persatu dari ketiga jenis perkalian matriks ini. Oke, untuk yang pertama yaitu perkalian bilangan real atau skalar dengan matriks. Langsung saja Ibu jelaskan ke contoh soalnya. Jadi ketika kalian dikasih matriks A 3, 2, min 1, 4, matriks B min 1, 1, 2, 1, matriks C min 2, 4, 1, min 3. Terus tentukan nilai dari 2A artinya 2 kali A ditambah 5B artinya 5 kali B dikurang 3C artinya 3 kali C. Jadi ini kita bisa kerjakan dengan perkalian bilangan real dengan matriks. Jadi realnya itu ini 2, 5, 3. Itu namanya bilangan real atau skalar. Dan A, B, C ini namanya matriks. Jadi kita akan belajar sekarang perkalian bilangan real dengan matriks. Nah ini yang pertama adalah di 2A. Jadi 2 kali matriks A. Matriks A-nya 3, 2, min 1, 4. Ditambah 5 kali matriks B-nya min 1, 1, 2, 1. Dikurang 3 kali matriks C-nya min 2, 4, 1, min 3. Jadi kita kerjakan ini satu persatu kalikan dengan skalarnya masing-masing atau bilangan realnya. Ini kan matriks A-nya dikalikan dengan 2. Jadi semua elemen yang ada di matriks A ini kalikan dengan 2. Ini caranya begini. 2 kali 3, 6. 2 kali 2, 4. 2 kali min 1, min 2. 2 kali 4, 8. Jadilah matriks perkalian 2 kali matriks A-nya ini. Ditambah 5B-nya, 5 kali min 1, min 5. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 1, 5. Jadilah perkalian matriks 5B. Dikurang 3 kali min 2, min 6. 3 kali 4, 12. 3 kali 1, 3. 3 kali min 3, min 9. Jadilah matriks 3 kali C. Oke, setelah semuanya dikalikan dengan skalarnya masing-masing atau bilangan realnya, kita tinggal tambahkan dan kurangkan. Ini kan sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya, penjumlahan dan pengurangan matriks. Jadi kita tinggal buat tambahkan dulu. 6 ditambah min 5 itu 1. Min 2 ditambah 10, 8. 4 ditambah 5, 9. 8 ditambah 5, 13. Jadi ini hasil penjumlahannya. Terus dikurang dengan min 6, 12, 3, min 9. Kita kurangkan kedua matriks ini. 1 dikurang min 6 yaitu 7. 9 dikurang 12 yaitu min 3. 8 dikurang 3, 5. 13 dikurang min 9, 22. Nah, inilah hasil pengurangan matriksnya. Jadi, nilai dari 2 kali matriks A ditambah 5 kali matriks B dikurang 3 kali matriks C adalah 7, 5, min 3, 22. Oke, ini untuk perkalian bilangan real atau skalar dengan matriks. Untuk perkalian
bilangan real dengan matriks ini punya sifat-sifat. Ada 5 sifat-sifatnya. Yang pertama, ini huruf kecil ini adalah skalarnya atau bilangan realnya, dan yang huruf besar itu adalah matriksnya. Jadi kalau misalkan ada bilangan realnya P ditambah Q, kalikan dengan A, ini bisa dikerjakan dengan P kali A ditambah Q kali A. Itu untuk sifat yang pertama. Sifat yang kedua, kalau ada bilangan real P, kaliin dengan matriks A ditambah matriks B. Ini bisa dikerjain dengan cara P kali A ditambah P kali B. Sifat yang ketiga, kalau misalkan ada bilangan real P, bilangan real P, Q, dan matriks A, ini bisa dikerjakan P dan Q-nya itu kalikan dulu, baru kalikan dengan matriks A-nya. Terus yang sifat yang keempat, 1 kali A, ini satunya kan namanya bilangan real juga. 1 kali A itu sama dengan matriks A saja. Terus yang kelima, min 1 kali A itu sama artinya dengan min atau negatif dari matriks A. Itu untuk sifat-sifat perkalian bilangan real atau skalar dengan suatu matriks. Oke, untuk jenis perkalian matriks yang kedua yaitu perkalian dua matriks. Jadi untuk perkalian dua matriks ini, misalkan ada matriks A kalikan dengan matriks B. Matriks A kali matriks B ini dapat dihitung jika matriks A-nya berurut M kali N dan matriks B-nya berurut M kali P. Jadi kalau misalkan tidak seperti itu ukurannya atau ordonya, itu tidak bisa dihitung. Jadi ketika matriks A-nya itu, ini misalkan A kali B, matriks A-nya itu berordo M kali N. Tahu kan ordo? Masih ingat ordo? Jadi ukurannya baris kali kolomnya berapa. Jadi kalau matriks A-nya itu barisnya M dan kolomnya N, terus kalikan dengan matriks B-nya itu barisnya N, kolomnya P, baru ini bisa dikerjakan. Jadi kolom di matriks A dan baris di matriks B itu harus sama. Ini harus sama. Kalau misalkan ini tidak sama, ini tidak bisa dikerjakan. Jadi ketika kolom di matriks A dan baris di matriks B-nya sudah sama, dia bisa dikerjakan, dan nanti hasil kali dari matriks ini berupa ordo M kali P. Jadi M kali P ordonya, hasil kalinya itu berupa ordo M kali P. Ingat, kalau perkalian dua matriks yang harus dilihat adalah baris kolom matriks A itu harus sama dengan baris matriks B. Kalau tidak sama, itu tidak bisa dikerjakan. Oke, untuk lebih jelasnya mengenai perkalian dua matriks, Ibu akan berikan dua contoh. Ini contoh 1 dan contoh 2. Oke, coba kita bandingkan. Untuk contoh 1, kita coba dulu cek ordonya. Ini akan ada perkalian dua matriks. Matriks yang pertama ordonya berapa? Ordonya ini barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Berarti ordonya adalah 2 kali 2. Terus matriks yang kedua ordonya adalah barisnya 2, kolomnya 1. Berarti 2 kali 1. Karena kolom di matriks pertama sama baris di matriks kedua ini udah sama, jadi dia bisa dihitung. Ini bisa dihitung. Jadi perkalian dua matriks ini bisa dikerjakan. Oke, nanti kita kerjakan dan coba kita cek contoh yang kedua. Contoh yang kedua, matriks yang pertama itu ordonya 2 kali 2. Terus matriks yang kedua ordonya itu adalah barisnya 1, kolomnya 2. Jadi 1 kali 2. Kolom yang matriks pertama sama baris matriks kedua itu berbeda. Jadi karena ini dia tidak sama, dia tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung.
Nah, perhatikan ini yang harus kalian cek ketika kalian menemukan perkalian dua matriks. Apakah matriks tersebut bisa dihitung perkaliannya atau tidak. Ingat, kolom yang pertama harus kolom pada matriks pertama harus sama dengan baris pada matriks yang kedua. Karena contoh yang kedua ini tidak bisa dihitung, kita tidak usah kerjakan. Kita coba kerjakan contoh soal yang pertama. Bagaimana cara perhitungan perkalian matriksnya? Cara menghitung perkalian matriksnya, coba kalian perhatikan baris pertama di matriks yang pertama ini kalikan dengan kolom pertama. Jadi baris kali kolom, itu intinya. Baris kali kolom. 2 kali 1 ditambah 5 kali 2. 5 kali 2. Nah, ini cara pertama, langkah pertama. Yang kedua, di bawahnya baris kedua sama kolom yang ini juga. Jadi 3 kali 1 ditambah 6 kali 2. 6 kali 2. Nah, ini selesai dah. Jadi kita tinggal sederhanakan. Jadi 2 kali 1 itu 2 ditambah 10. Terus ini 3 ditambah 12. Ini sama dengan 12 ditambah 12. Terus ini 3 tambah 12 adalah 15. Jadi hasil perkalian matriks yang contoh pertama ini adalah 12, 15. Ordonya berupa 2 kali 1. Coba kita cek tadi. Matriks pertama ini kan 2 kali 2. Dan matriks yang kedua itu 2 kali 1. Karena kolom yang pertama dan baris matriks yang kedua itu sama, berarti hasil kalinya adalah ini. 2 kali 1. Benar kan? Matriksnya berupa berurdo 2 kali 1. Ingat di sini perkalian dua matriks harus hati-hati. Jadi baris kali kolom ditambahin, baris kali kolom ditambahin. Jadi 2 kali 1 ditambah 5 kali 2. Terus di bawahnya 3 kali 1 ditambah 6 kali 2. Begitu seterusnya. Oke, Ibu coba berikan contoh lain dari perkalian dua matriks ini jika kalian masih bingung. Coba kalian perhatikan, ini ada dua matriks, disuruh kalian mencari hasil kalinya. Matriks pertama berupa ordo 2 kali 2 dan matriks yang kedua juga berupa ordo 2 kali 2. Oke, cara mengalihkannya, perhatikan baik-baik. Baris kali kolom. Nah, itu. Baris kali kolom. Jadi 3 kali 4 ditambah 7 kali 1. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, baris ini juga, baris yang pertama lu selesaiin, dan kolom yang kedua. Berarti kalian letakkan di baris pertama, kolom kedua di sebelahnya. 3 kali 2 ditambah 7 kali 3. Nah, itu. Terus sekarang kita selesaikan baris kedua. Baris kedua sama kolom pertama. Jadi letaknya di sini baris kedua, kolom pertama. 5 kali 4 3 kali ditambah 3 kali 1. Terus yang kedua, selanjutnya baris kedua, kolom kedua. Berarti 5 kali 2 ditambah 3 kali 3. Nah, itu caranya untuk membuat hasil perkaliannya. Nah, sekarang kita tinggal hitung hasilnya. 3 kali 4 12 ditambah 7 kali 1 7.
5 kali 4 itu 20, ditambah 3 kali 1, 3. 3 kali 2 itu 6, ditambah 7 kali 3 itu 21. Terus di bawahnya 5 kali 2 itu 10, ditambah 3 kali 3, 9. Nah, kita selesaikan lagi. 12 ditambah 7 adalah 19. 20 ditambah 3, 23. 6 ditambah 21 yaitu 27. 10 ditambah 9, 19. Nah, inilah hasil perkalian dari dua matriks, yaitu 19, 23, 27, 19. Oke, untuk contoh yang lain, misalkan tentukan nilai X dan Y pada persamaan berikut. Kalian dikasih sebuah persamaan matriks, jadi matriks 2X, 3, 3Y kaliin dengan 3 min 5 sama dengan min 3, 4. Jadi kalian disuruh mencari nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Ini kan untuk kesamaan dua matriks kan sudah Ibu jelaskan kan sebelumnya. Jadi kita harus kalikan dulu di ruas kiri biar jadi satu matriks. Ini perkalian dua matriks. Caranya baris kali kolom. Jadi 2x kali 3, 2x kali 3 ditambah 3 kali min 5. Nah, di sini Ibu kalinya pakai titik aja biar membedakan antara X dan kali. Terus yang kedua, baris kedua kolom pertama, berarti 3 kali 3 ditambah Y kali min 5. Setelah selesai ini kita buat sebelahnya min 3, 4. Tinggal dihitung 2x kali 3 yaitu 6x. 3 kali min 5, min 15. Terus yang di bawahnya 3 kali 3, 9. Ditambah Y kali min 5, min 5Y. Sama dengan min 3, 4. Nah, untuk mencari nilai X dan Y, kita sesuaikan elemen-elemennya. Jadi, untuk yang baris pertama, kolom pertama itu harus sama dengan baris pertama, kolom pertama juga. Jadi, kita punya 6X dikurang 15 itu sama dengan min 3. Kita pindah ruas. 6X sama dengan min 3 ditambah 15. 6X sama dengan min 3 ditambah 15 yaitu 12. X sama dengan 12 dibagi 6. X sama dengan 2. Jadi kita udah ketemu nilai X-nya adalah 2. Untuk nilai Y berarti 9 min 5Y ini sama dengan 4. 9 min 5Y sama dengan 4. Min 5Y, 9-nya pindah ruas, jadi 4 dikurangi 9. Min 5Y sama dengan min 5, berarti Y sama dengan min 5 dibagi min 5 adalah 1. Jadi kita sudah dapat nilai Y-nya adalah 1. Kita udah punya nilai X dan punya nilai Y. Itulah gunanya dari perkalian dua matriks ini. Oke, dalam perkalian dua matriks ini punya sifat-sifat juga. Jadi ada 6 sifat-sifat perkalian dua matriks. Yang pertama, AB itu matriks A kali B itu tidak sama dengan matriks B kali A. Jadi ini berbeda artinya. Jadi untuk perkalian dua matriks itu tidak berlaku sifat komutatif. Hati-hati di sini. Matriks A kali B itu tidak sama dengan matriks B kali A. Terus yang sifat kedua, matriks A kali B kurungin dikalikan dengan matriks C itu sama artinya dengan matriks A, terus yang dalam kurung itu adalah matriks B kali matriks C. Jadi AB duluan dikerjain baru kalikan dengan C itu sama aja artinya dengan BC dulu dikerjain baru kalikan dengan A. Jadi ini sifatnya asosiatif.
Terus yang sifat ketiga, ada matriks A kalikan dengan matriks B ditambah C, itu sama artinya dengan matriks A kali matriks B ditambah matriks A kali matriks C. Jadi ini namanya sifat distributif kiri. Untuk distributif kanan ini, kalau ada matriks B ditambah C kalikan dengan A, itu sama artinya dengan matriks B kali matriks A ditambah matriks C kali matriks A. Itu distributif kanan. Yang sifat kelima, I. Ini adalah matriks identitas. Kalian sudah tahu matriks identitas itu apa di awal pembelajaran tentang jenis-jenis matriks. Jadi ketika ada matriks identitas kalikan dengan matriks A, itu sama artinya dengan matriks A kalikan matriks identitas sama dengan matriks A itu sendiri. Terus yang keenam, sifat yang keenam berupa transpos. Jadi kalau misalkan matriks A kali B ini hasilnya ditranspos, itu artinya sama dengan matriks A transpos dikalikan dengan matriks B transpos. Jadi kalian bisa kerjakan matriks A kali B dulu, baru hasilnya ditranspos, atau enggak matriks A-nya ditranspos, matriks B-nya ditranspos, baru dikalikan. Itu sifat yang keenam. Jadi ini adalah sifat-sifat perkalian dua matriks. Oke, untuk jenis yang ketiga, perkaliannya adalah perpangkatan dalam matriks persegi. Jadi kalian masih ingat kan, matriks persegi itu adalah matriks yang berurut n kali n. Jadi yang baris dan kolomnya itu sama. Jadi ketika kalian ketemu matriks A pangkat 2, itu bisa dikerjakan dengan matriks A kali matriks A. Terus kalau matriks A pangkat 3 bisa dikerjakan dengan matriks A kalikan dengan matriks A pangkat 2 atau matriks A pangkat 2 kali matriks A. Begitu juga seterusnya dengan A pangkat 4, A pangkat 5, dan seterusnya. Kalau untuk A pangkat 0 itu sama dengan identitas. Matriks identitas yang diagonal utamanya 1 dan semuanya itu 0. Itu namanya matriks identitas. Itu untuk perpangkatan dalam matriks persegi. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan coba berikan contoh soal. Oke, ini contoh soalnya. Jadi ketika kalian diberikan matriks A, 1, min 2, 2, 3. Tentukan A kuadrat dan A pangkat 3. Jadi kalau misalkan ditanya A pangkat 2, kalian jangan kerjakan 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, min 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Jangan seperti itu. Jadi kalian gunakan perkalian dua matriksnya. Jadi matriks A kali matriks A. Karena pangkatnya ada 2, berarti perkalian A-nya ada 2 nih. Jadi matriks A-nya kan 1, min 2, 2, 3. Kalikan dengan 1, min 2, 2, 3. Nah ini perkalian matriksnya. Jadi baris kali kolom. Berarti 1 kali 1, 1. Ditambah 2 kali min 2, min 4. Ibu langsung aja ya. Terus di sebelahnya, baris pertama kolom kedua. 1 kali 2, 2. 2 ditambah 2 kali 3, 6. Terus baris kedua kolom pertama. Min 2 kali 1, min 2. 3 kali min 2, min 6. Ditambah min 6 maksudnya. Jadi ini bisa kalian tambahin. Habis itu baris kedua kolom kedua. Min 2 kali 2 itu min 4. Ditambah 3 kali 3, 9. Nah ini kalian sederhanain. Jadi 1 ditambah 4 min 3. 2 ditambah 6, 8. Min 2 ditambah min 6, min 8. Min 4 ditambah 9, 5. Jadi inilah hasil dari perpangkatan matriks A. Jadi A pangkat 2. Nah kalau misalkan ditanya A pangkat 3. A pangkat 3 itu kan bisa dikerjakan dengan A kali A pangkat 2. Kita sudah punya A, kita juga sudah punya A pangkat 2. Tinggal kalikan saja. Yang A-nya adalah 1, 2, min 2, 3. Terus yang A pangkat 2-nya ini
min 3, 8, min 8, 5. Min 3, 8, min 8, 5. Jadi tinggal kalikan baris kali kolom. Berarti 1 kali min 3 ditambah 2 kali min 8 min 16. Terus baris kali kolom lagi. 1 kali 8, 8. 2 kali 5, 10 ditambah 10. Terus di bawahnya baris kali kolom. Min 2 kali min 3, 6. Ditambah 3 kali min 8, min 2, 4. Di sebelahnya lagi baris kali kolom. Min 2 kali 8, min 16. Ditambah 3 kali 5, 15. Kalau sudah semuanya tinggal disederhanain. Min 3 ditambah min 16 yaitu min 19. 8 tambah 10, 18. 6 ditambah min 24 yaitu min 18. Benar ya? Min 16 ditambah 5 yaitu min 1. Jadi nilai dari A pangkat 3 adalah min 19, 18, min 18, min 1. Oke, itu tadi jenis-jenis dari perkalian matriks sudah 3 yang Ibu jelasin. Untuk latihan soal, kalian kerjakan uji kompetensi 3, halaman 43. Kalian kerjakan nomor 1A tentang perkalian matriks, 2A tentang perkalian bilangan real dengan matriks, terus 3A ini tentang perpangkatan. Jadi ada 3 soal yang harus kalian kerjakan dan jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa dipahami dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.